إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai fikih jual beli. Kita telah membahas bahwa hukum asal dalam semua jenis jual beli itu adalah al-hillu wal ibahah, dihalalkan, dibolehkan, apapun bentuknya, apapun jenis komoditi yang diperdagangkan, dan ini adalah hukum asalnya. Ini selalu kita ulang karena hal ini sangat penting. Siapapun yang menyatakan satu jenis jual beli diharamkan atau satu jenis komoditi diharamkan untuk diperdagangkan, maka dalil dituntut daripada orang yang mengharamkan, bukan orang yang berada di atas kaidah dasar. Kaidah dasarnya menyatakan semua jenis jual beli, semua barang yang diperjualbelikan itu adalah dihalalkan. Dan ini tidak terhingga. Jadi jumlah atau jenis jual beli yang diperbolehkan dalam Islam tidak terbatas, sangat banyak. Apapun jenis yang dikenal oleh para pedagang di segala tempat, di segala zaman, maka itu hukum asalnya dibolehkan. Hukum asalnya bolehkan. Kecuali sedikit diharamkan, dan ini pun berdasarkan dalil sahih. Yang pertama, kita telah menyebut bahwa satu jenis jual beli diharamkan karena yang diperjualbelikan diharamkan oleh syariat. Karena komoditi yang diperjualbelikan diharamkan oleh syariat. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW larang jual beli bangkai, darah, patung dan segala bentuk gambar atau yang lain. Kaidahnya kata para ulama adalah semua jenis harta boleh diperjualbelikan jikalau yang pertama mempunyai manfaat. Jikalau yang pertama mempunyai manfaat sehingga layak untuk diperjualbelikan. Adapun kalau tidak mempunyai manfaat yang sifatnya sangat penting, maka Islam menganjurkan supaya dipinjamkan atau bahkan diberikan saja, tidak diperjualbelikan. Jadi mempunyai manfaat. Yang kedua syaratnya adalah jikalau manfaat tersebut ditoleransi dan dibolehkan di dalam Islam. Dan hal ini kita bisa terapkan dalam semua jenis komoditi yang diperjualbelikan. Apakah mempunyai manfaat, dan apakah, pertanyaan yang kedua, apakah manfaat tersebut dibolehkan di dalam Islam? Kita telah menyebutkan contoh-contohnya, semisal bangkai, segala minuman yang memabukkan, kemudian darah, patung, meskipun dengan alasan seni, begitu juga alat-alat musik, rokok, dan yang semisalnya berdasarkan kaidah ini. Sebab dua yang menjadikan satu jenis jual beli diharamkan karena di dalamnya terdapat riba. Kita telah membahas tentang riba dalam masalah jual beli, dan insyaallah ta'ala suatu saat kita kembali akan memperdalam tentang riba ini, sebab sangat penting. Kita sudah bagikan makalah waktu itu, dan tolong diulang-ulang. Jadi sebab yang kedua yang menjadikan satu jenis jual beli diharamkan adalah karena ada riba di dalamnya. Karena ada riba di dalamnya. Nanti kalau yang belum mendapat makalah bisa menghubungi Pak siapa ya? Makalah riba dulu. Iya. Bisa nanti ngehubungin di KM Istiqamah. Baik. Sebab yang ketiga adalah satu jenis jual beli diharamkan bisa babil gharari wal jahalah. Adanya al-gharar wal jahalah. Adanya ketidakpastian
adanya ketidakjelasan. Jadi satu jenis jual beli diharamkan karena ada aspek ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berhubungan dengan transaksi tersebut. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabiyun jalil Abi Hurairah. Beliau menyatakan Rasulullah SAW naha an bai'il hasati wa an bai'il gharar. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, beliau melarang jual beli al-hasah. Al-hasah itu semisal si pedagang menyerahkan kerikil kepada si pembeli, pakaian mana saja yang bisa kamu lempar maka harganya sekian. Itu misalnya. Atau kalau kamu bisa melempar dengan kerikil ini, benda apa saja yang kamu bisa lempar tepat, maka harganya didiskon sekian. Atau misalkan di sana ada sekawanan kambing mana saja yang tepat dilempar oleh si pembeli, maka harganya sekian, misalkan. Atau contoh yang lain, misalkan si penjual berkata kepada si pembeli, saya jual tanah saya kepada Anda semisal 10 juta. Sejauh lemparan Anda. Ini sistem jual beli zaman jahiliyah. Jadi Rasulullah SAW melarang jual beli al-hasah, memakai kerikil. Wa an bai'il gharar, dan Rasulullah SAW juga melarang setiap jual beli yang ada ketidakjelasan di dalamnya. Yang ada unsur ketidakjelasan di dalamnya. Qala Ibnu Arafah, Al-Imam Ibnu Arafah menyatakan, bai'ul gharari ma kana zahiruhu. Yang disebut dengan bai'ul gharar adalah apa yang secara zahirnya itu tidak pasti. Jadi zahir transaksi tersebut, baik komoditinya atau yang berhubungan dengan jual beli tersebut tidak pasti. Wa batinuhu majhul, dan batinnya pun tidak diketahui. Bahwa majhulul akibah, kesudahannya pun tidak diketahui. Jadi bai'ul gharar pada ringkasnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebabkan 3 hal. Yang pertama, ketidakpastian tentang sifat komoditi tersebut. Jadi sifatnya, mutunya kita tidak tahu pasti. Atau indikator yang selanjutnya adalah kita tidak tahu pasti jumlahnya. Kita tidak tahu pasti jumlahnya. Atau yang ketiga, ada kemungkinan si penjual tidak bisa menyerahkan barang tersebut kepada si pembeli. Jadi bai'ul gharar diartikan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, jikalau dalam satu transaksi ada yang pertama, ketidakpastian tentang mutu, kualitas, sifat daripada komoditi tersebut. Yang kedua, adanya ketidakpastian jumlah atau bobot barang tersebut kalau ditimbang. Yang ketiga, ada kemungkinan si penjual tidak bisa menyerahkan barang dagangan tersebut setelah dibeli kepada si pembeli. Mungkin dengan bahasa ringkas apa ya? Ini jual beli sistem apa ya? Apa bahasa yang tepat menyatakannya ya? Pokoknya setiap jual beli yang di dalamnya ada ketidakpastian tentang sifat mutunya, atau jumlahnya, atau ada kemungkinan barang tersebut bisa diserahkan kepada si pembeli, atau ada juga tidak, maka inilah jual beli yang disebut dengan bai'ul gharar. Dan dalam bai'ul gharar ini masuk berbagai macam jenis jual beli. Masuk di dalamnya berbagai macam jenis jual beli. Semisal Rasulullah SAW melarang bai'u habalil habalah. Ini jenis transaksi zaman dulu. Rasulullah SAW melarang dan tidak membolehkan jual beli habalul habalah. Contohnya begini. Seseorang datang kepada peternak onta, misal ini zaman jahiliyah dulu. Kata si pembeli, saya mau beli. Jadi onta tersebut sedang bunting. Kata si pembeli, saya mau beli
anaknya namanya ya. Ada hewan yang bunting, kemudian datang seorang pembeli, kata si pembeli, saya mau membeli anaknya yang sekarang sedang dikandung oleh induknya, cucunya kalau istilah kita. Apa istilah hewan ya? Jadi yang dikandung nanti dilahirkan, melahirkan lagi, tapi beli duluan. Saya mau beli hewan yang nanti dilahirkan oleh hewan yang dikandung sekarang. Ada ketidakjelasan. Atau Rasulullah SAW juga melarang bai'ul madhamin, janin kandungan hewan yang sedang ada di kandungan. Misalkan si pembeli datang ke peternak sapi, saya mau beli janin sapi yang sedang dikandung induknya. Harganya semisal 500.000. Tidak boleh. Ada kemungkinan tunggal, ada kemungkinan kembar. Ada kemungkinan jantan, ada kemungkinan betina. Ada kemungkinan bisa dilahirkan dengan selamat, sehat, sebagaimana ada kemungkinan juga dilahirkan dalam keadaan cacat dan bahkan meninggal. Ini contohnya. Jadi Rasulullah SAW melarang demikian. Wa bai'uts thimari qabla buduwi salahiha. Dan Rasulullah SAW juga melarang jual beli buah yang belum tampak matangnya. Tidak boleh misalkan seseorang datang kepada petani buah rambutan misalkan, dalam kondisi buah tersebut masih mentah. Si pembeli kemudian menyatakan, saya beli buah yang di pohon rambutan yang sedang mentah ini semisal 1 juta. Nanti sesudah matang baru diserahkan kepada si pembeli. Tidak boleh. Ada kemungkinan akad sudah jatuh, sudah sah. Dan ada kemungkinan buah tadi matang dengan bagus, kualitasnya memuaskan. Ada juga kemungkinan semisal matangnya tidak bagus atau terserang hama dan semisalnya. Jadi tidak boleh seseorang menjual buah yang masih mentah. Ketika si pembeli itu memutuskan nanti saya ambil kalau sudah matang. Jadi yang dibolehkan adalah saya beli buah yang mentah ini, kemudian buah itu langsung dipetik. Langsung diserahkan ketika itu juga kepada si pembeli. Adalah diharamkan ketika buah yang mentah tadi tetap di pohonnya. Jadi kalau memang bisa dimanfaatkan mentah, tidak masalah. Beli dalam kondisi buah tadi mentah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian Rasulullah SAW juga melarang jual beli susu hewan yang belum diperah. Jadi tidak boleh misalkan seseorang datang kepada peternak kambing, saya beli susu yang ada di kambing ini 100.000 misalkan. Kalau diperah semua nggak boleh. Harus dikeluarkan dulu semuanya, setelah itu baru harganya ditawar. Allah Ta'ala alam bisawab. Pada intinya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun jenis transaksinya, kalau ada ketidakjelasan sifat komoditi atau ada ketidakjelasan jumlah barang yang akan dibeli, atau ada kemungkinan barang tadi bisa diserahkan atau tidak, maka itulah yang disebut dengan bai'ul gharar. Jual beli yang sifatnya gantung, tidak pasti. Ada kemungkinan si pembeli bukannya malah untung tapi buntung. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ulama kemudian menyatakan, ishtaratal ulama ulil gharil manhiyyi anhu syurutan wahiyah. Satu jenis jual beli yang ada ketidakpastian di dalamnya itu diharamkan kalau dengan 3 syarat, mencukupi 3 syarat. Yang pertama adalah ayyakunal gharar katsiran ghaliban 'alal aqd. Ketidakpastian tadi
atau hal yang wilayahnya abu-abu tadi, mutunya, jumlahnya, mungkin diterima atau enggak, itu sifatnya dominan, sangat dominan. Tapi kalau sangat sedikit maka tidak masalah. Contohnya begini Bapak-bapak, di terminal itu kan biasanya kalau mandi bayarnya berapa Bapak-bapak? 1.000. Ada yang lama, ada yang cuma sebentar, tapi kok bayarnya 1.000 sama semua? Ada ketidakpastian dalam penggunaan air tersebut. Ini kata para ulama masuk dalam bai'ul gharar, hal yang tidak pasti. Jumlahnya tidak pasti. Ada yang banyak sampai setengah jam, ada yang cuma 5 menit, tapi bayarnya sama 1.000 rupiah. Tetapi kalau diprediksi bahwa perbedaan tadi hanya sedikit, maka tidak masalah. Jadi sebagian para ulama membolehkan hal yang seperti itu. Dan ada contoh lagi, ketika kita masuk di rumah makan, ada sistem penjualan, biasanya masuk rumah makan, makan sepuasnya, sesudah itu bayarnya misalkan 20.000. Manusia beda-beda, ada yang makannya sedikit, rugi dia bayar 20.000, dan ada yang makannya subhanallah, dia habiskan semuanya kemudian bayar 20.000. Maka ulama sebagian, semisal Syekh Ali Hasan Al-Halabi, beliau mengharamkan hal yang seperti ini. Ada ketidakjelasan. Mungkin si pedagang rugi karena yang makan ini banyak. Bisa juga si pedagang untung karena yang makan ini sedikit. Bagaimana solusinya? Solusinya ya seperti biasa. Diserahkan, dan ini yang sebagaimana kita kenal. Jadi kalau wilayah yang abu-abu tadi cuma sedikit, maka tidak masalah. Dan ini dikembalikan kepada pandangan masyarakat kita. Allahu ta'ala alam bisawab. Syarat yang kedua sehingga dinamakan bai'ul gharar, kemudian dilarang oleh Rasulullah, itu adalah kalau manusia tidak berhajat, kalau manusia tidak mempunyai hajat yang mendesak terhadap jenis komoditi tersebut. Tapi kalau ada hajat yang mendesak, meskipun ada hal yang abu-abu yang tidak diketahui kualitasnya, jumlahnya, atau yang semisalnya, maka tidak masalah. Jadi kalau nggak ada hajat, kemudian sengaja ada wilayah abu-abu dari pihak penjual. Para ulama menyatakan al-hajatul ammatu tanzilu manzilatad darurah. Adapun hajat yang mendesak secara umum, ini dihukumi sebagai satu hal yang sifatnya darurat dan membolehkan. Meskipun mutunya tidak diketahui, meskipun kemudian sifatnya tidak, jumlahnya tidak diketahui pasti, tapi karena manusia berhajat sangat mendesak, maka kemudian dibolehkan. Contohnya, kita beli, semisal disebutkan di sini, jual beli buah yang ada di pohon, sebagian telah menguning, menunjukkan tanda matangnya, sebagian tidak. Tidak mungkin kita tunggu kemudian semuanya harus menguning atau semuanya sudah tampak kematangannya. Maka kalau ada sebagian, karena manusia sangat berhajat, tidak mungkin menunggu, maka kemudian tidak masalah dibeli dan nanti diambil ketika telah betul-betul matang. Syarat yang ketiga disebut dengan bai'ul gharar, kalau kita tidak mungkin menghindar sama sekali. Kalau kita tidak mungkin menghindar sama sekali. Disinilah ada sebuah kaidah, at-tabi'u tabi'un. Hal yang mengikuti dalam jual beli hukumnya mengikuti apa yang diikuti. Semisal begini contohnya. Pada hukum asalnya jual beli janin yang sedang dikandung oleh induknya itu tidak dibolehkan. Tapi kalau kita beli induknya, maka janin tadi mengikuti. At-tabi'u tabi'un. Ini kaidahnya. Pada hukum asalnya nggak boleh beli janin yang ada di kandungan induknya, sebab nggak jelas. Tapi kalau kita beli induknya, otomatis juga yang ada di dalam kandungan
itu menjadi milik si pembeli. Atau ketika kita beli rumah, otomatis barang yang ada di dalam rumah tersebut menjadi milik kita. Semisal perkakas yang dibutuhkan oleh secara mendesak oleh sebuah rumah. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Jadi ada 3 syarat sehingga disebut dengan bai'ul gharar. Yang pertama adalah kalau tadi sangat dominan ketidakjelasan tadi. Yang kedua, tidak ada hajat yang mendesak. Dan yang ketiga, tidak mungkin kita menghindarinya. Adapun kalau ketidakjelasannya hanya sedikit, atau ada hajat yang mendesak, atau kita masih menghindari ketidakjelasan tadi, pihak si penjual atau si pembeli, maka tidak dinamakan sebagai bai'ul gharar, jual beli yang tidak jelas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian ikhwani rahimani wa iyyakum, kaidah tadi sangat penting. Apa yang disebut dengan at-tabi'u tabi'un. Bahwa sesuatu yang merupakan perangkat yang tidak mungkin terpisahkan itu mengikuti hukum jual beli yang kita beli. Semisal begini, ketika seseorang jual beli mobil, dia beli mobil, tentu secara adat sudah masuk apa saja Bapak-bapak? Kursinya, kemudian apalagi? Semua perangkatnya. Meskipun tidak jelas disebut satu-satu, enggak perlu. Atau ketika seseorang beli rumah, at-tabi'u tabi'un, mengikuti tanahnya, pohonnya, apalagi ya? Yang semisal demikian, kecuali disyaratkan di depan. Masalahnya adalah ketika seseorang beli rumah, ternyata ada harta di bawah tanahnya, itu ada harta terpendam, harta karun. Maka khilaf di kalangan para ulama, sebagian ulama menyatakan ini adalah hak si penjual. Ini adalah hak si penjual. Sebab dia hanya menjual rumah dan tanah. Kecuali disyaratkan di depan, kalau ada harta karun, maka langsung kepada si pembeli. Adapun kalau ada sumber daya alam, semisal gas, minyak, maka otomatis menurut adat kata para ulama, ini adalah hak pembeli. Ini adalah hak si pembeli. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi ini agak susah dibahasakan bai'ul gharar ini. Pada intinya ada ketidakjelasan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengharamkan bai'ul mu'awamah. Mu'awamah itu seseorang datang kepada si petani, saya ingin beli hasil pertanian Anda tadi selama 3 tahun, 3 kali panen. Transaksi, setelah itu oke. Ada kemungkinan panennya gagal, ada kemungkinan berhasil, masih belum jelas. Masih belum jelas. Satu hal yang harus kita bedakan kata para ulama adalah yang tidak dibolehkan adalah jual beli komoditi langsung. Jual beli komoditi langsung maka harus jelas, harus bisa diserahkan kepada si pembeli. Adapun jual beli azimmah, tanggungan, ada jual beli ain, langsung komoditinya, ada jual beli zimmah, pesanan, maka tidak masalah kalau ada hal yang sifatnya tidak jelas. Misalkan begini, saya mau beli hasil panen Anda tahun ini, uangnya sekian, saya ingin beli hasil panen sejumlah misalkan 1 ton, jelas. Panennya berhasil atau tidak, si penjual harus menyanggupi pesanan tadi. Ini bedanya. Ini jual beli as-salam namanya, uang duluan, barang belakangan, tanggungan si penjual. Yang tidak boleh adalah ketika jual beli saat itu komoditinya langsung, ada kemungkinan tadi satu belah pihak dirugikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebab yang selanjutnya adalah jual beli yang disebut dengan al-maisir, adanya spekulasi. Jual beli maisir, adanya spekulasi yang sangat jelas.
si pembeli mungkin untung dengan kerugian pedagang, atau pedagang untung dengan kerugian si pembeli. Ini yang disebut dengan jual beli al-maisir. Sebagian ulama memasukkan jual beli maisir ini dalam bai'ul gharar tadi. Sebagian yang lain enggak. Sebab maisir ini lebih khusus, lebih spesifik. Lebih spesifik. Wal maisiru fil lughah tutlaqu ala ma'anin minha. Maisir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sudut bahasa diartikan sebagai as-suhulah, mudah. Artinya seakan-akan si pembeli mendapatkan keuntungan dengan sangat mudah, tetapi ada kemungkinan juga dia sama sekali menderita kerugian yang sangat besar. Wa amma istilah, adapun maisir dalam sudut istilah adalah ini penyebab keharaman yang keberapa tadi Bapak-bapak? Kemudian keempat. Fahuwa kullu muamalatin yadkhulu fiha al-insan wa huwa imma ghanim aw gharim. Maisir, kata para ulama, adalah setiap transaksi. Seseorang ketika masuk ke transaksi tersebut ada dua kemungkinan. Imma dia untung, wa imma dia rugi, buntung. Dia untung dengan kerugian pihak yang lain, atau pihak yang lain rugi dengan keuntungan pihak yang lain. Tetapi harus dibedakan, kata para ulama, jual beli itu sebetulnya keseluruhannya adalah spekulasi. Tapi yang diharamkan adalah spekulasi yang merugikan satu belah pihak. Ketika spekulasinya ridha sama ridha, maka tidak masalah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Sesungguhnya khamar, maisir, ansab, azlam, mengundi nasib, dan judi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan jual beli maisir tadi, contohnya kata para ulama adalah dalam kasus yang banyak terjadi adalah dalam kasus undian. Misalkan begini, ada misalkan promo berhadiah, dan itu biasanya terdapat di dalam komoditi tersebut. Misalkan di dalam bungkus satu deterjen, di sana ada kupon berhadiah. Kalau dapat kupon tersebut, maka kita misalkan mendapatkan hadiah mobil. Ulama menyatakan tidak boleh atas si pembeli kemudian sengaja memborong deterjen tadi. Misalkan dia beli 100. Kalau satunya 1 kilo ya 100 kilo. Tapi alasan dia adalah supaya mendapatkan satu kupon tadi. Si pembeli ada dua keadaan, imma dia untung mendapatkan kupon dengan hanya satu deterjen 1 kilo itu berapa ya? 10.000 mungkin ya, kali 100 gitu ya. 1 juta. Imma dia untung dengan hanya 1 juta dapat satu mobil, atau bisa juga dia rugi. Sebetulnya dia tidak membutuhkan deterjen. Maka ulama menyatakan hal yang seperti ini tidak boleh dari sudut si pembeli. Atau yang semisal lagi kata para ulama adalah transaksi yang disebut dengan asuransi. Jadi ulama sepakat asuransi, baik asuransi jiwa, kecelakaan, kebakaran, asuransi yang semisalnya, ini hukumnya diharamkan. Hukumnya diharamkan. Sebagaimana telah sabit fatwa yang dikeluarkan oleh Hay'ah Kibar Ulama yang ada di Saudi, begitu juga Dewan Fatwa Internasional yang ada di Mekah, semuanya menyatakan transaksi hukumnya diharamkan. Sebab ada spekulasi yang sangat jelas. Si pemegang polis ketika dia baru membayar premi sekali atau 2 kali, kecelakaan, maka dia mendapatkan klaim yang sangat banyak, bisa sampai 100 juta. Baru bayar misalkan 200.000, dapat 100 juta. Pemegang polis untung, yang buntung siapa? Siapa ya? Perusahaan.
Iya, hal ini kata para ulama maka jelas diharamkan. Tidak ada alasan apapun untuk menyatakan bahwa asuransi konvensional yang ada sekarang ini dihalalkan dari berbagai sudut. Dari berbagai sudut, maka ini diharamkan. Ada spekulan yang sangat jelas. Ada spekulasi yang sangat jelas maksudnya. Allahu ta'ala alam bisawab. Iya. Kita bahas sedikit. Tetapi ada pengecualian di kalangan para ulama apa yang disebut sebagai asuransi at-ta'awuni, asuransi tolong-menolong. Misalkan sekelompok orang menyetor uang dengan niat ini sebagai sumbangan, kalau ada yang kecelakaan maka diambil daripada sumbangan tadi, tabarruk tadi. Maka ini dibolehkan. Jadi yang dibolehkan adalah sekelompok orang kemudian mengumpulkan uang dengan kesepakatan di antara mereka, kalau ada yang kecelakaan atau meninggal atau ketabrak atau kebakaran, maka dibantu daripada impak amal, apa namanya maksudnya? Asuransi ta'awun tadi, kerjasama. Bedanya antara asuransi yang konvensional yang mencari keuntungan adalah premi yang dibayarkan oleh anggota otomatis menjadi hak si perusahaan. Dia bisa mengumpulkan uang dengan begitu mudah. Adapun dalam asuransi tolong-menolong adalah ketika seseorang menyetor uangnya, maka hak uang tadi sebetulnya bukan hak si pengelola. Ini adalah hak bersama, digunakan ketika ada yang membutuhkan. Kalau di masyarakat kita biasanya apa istilahnya ya, asuransi ta'awuni ini? Misalkan jamaah istiqamah gitu ya, ngumpulkan uang, ini dana khusus kalau ada yang membutuhkan, maka tidak masalah. Meskipun dikelola secara profesional, uang tadi kemudian diinvestasikan, dikembangkan, maka tidak masalah. Hal yang seperti ini tidak masalah. Yang diharamkan adalah apa yang disebut dengan asuransi konvensional. Lah Ustadz, kalau begitu gimana dong mobil saya Ustadz? Kalaupun itu menjadi syarat ketika pembelian mobil, tidak mungkin kita menghindarinya, maka wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi ketika kita telah selesai dari transaksi itu, kita tidak boleh lagi memperbaharui asuransi tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian mungkin sekedar pembahasan dari kita. Jadi maisir tadi mencakup dua hal. Yang pertama dalam jual beli, ada spekulasi. Yang kedua dalam bentuk taruhan. Misalkan seseorang ahli lomba lari, masing-masing menyerahkan uang 100.000 menjadi 200.000. Siapa yang larinya paling cepat, maka uang 200.000 tadi bagi si pemenang. Apakah dibolehkan? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan hanya ada 3 pengecualian. Yang pertama, dalam pacuan onta boleh bertaruh. Yang kedua, dalam pacuan kuda boleh juga masing-masing menyerahkan uangnya, dikumpulkan, siapa pemenang diserahkan. Yang ketiga adalah dalam lomba memanah. Maka dibolehkan seseorang kemudian menyerahkan uang taruhannya, diserahkan kumpulan taruhan tadi kepada si pemenang. Ilatnya kata para ulama setelah meneliti, setiap olahraga yang mendukung untuk jihad maka boleh taruhan. Setiap olahraga yang melatih kekuatan, ketangkasan, kecepatan, maka boleh untuk dipertaruhkan. Semisal begini, Rasulullah SAW dalam hadis sahih pernah bertaruh gulat sama Yazid bin Kinanah. Kata Rasulullah, ini kambing, kalau kamu menang, ambil kambing ini. Rasulullah kemudian bergulat, menang. Kata Yazid bin Kinanah, saya enggak terima. Ini kambing saya, kalau menang, ini buat sampean. Gulat lagi, kalah lagi. Gulat lagi, kalah lagi. Padahal Yazid bin Kinanah menyatakan tidak pernah ada yang bisa mengalahkan saya dalam gulat. Tapi pas ketemu Rasulullah kok kalah terus gitu ya. Subhanallah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua belah pihak atau pihak berapapun banyaknya yang terlibat boleh meletakkan taruhan. Pihak yang terlibat maksudnya bukan penonton. Ini pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat.
Siapa yang menang dia kemudian ngambil semuanya. Tapi khusus dalam pertandingan yang itu melatih ketangkasan, kecepatan, kekuatan, yang tujuannya adalah supaya kaum muslimin lebih kuat dalam persiapan jihad. Kalau lomba sepeda motor itu menolong jihad nggak, Bapak-bapak? Hah? Kata para ulama kayaknya sepeda motor nggak terlalu dibutuhkan dalam jihad begitu ya. Mungkin lomba. Adapun lomba yang lain maka pada hukum asalnya boleh dipertandingkan, tapi hadiah dari pihak ketiga. Hadiah dari pihak ketiga. Atau yang kita sebut sebagai pihak sponsor demikian. Misalkan lomba jalan, lomba voli, lomba bola dan semisalnya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini sebagai pengantar tentang jual beli al-gharar, ketidakpastian tadi, dan jual beli maisir adanya spekulasi yang sangat jelas. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Iya silahkan. Terima kasih Ustaz. Mungkin ini kategorinya gharar mungkin insyaallah, atau betul atau tidak. Jual beli tadi sepertinya belum dijelaskan, tapi kayaknya sudah masuk ke sana. Misalnya Ustaz, ada di tempat kami itu suka orang misalnya memborong singkong gitu Ustaz. Singkong ya. Singkong kan sudah tua, sudah masanya dipanen. Nah, pemborong itu beberapa singkong, batang gitu kan. Dari sampel itu kemudian mengatakan, oke, ini 1/4 hektar beli sekian gitu ya. Atau bisa juga tadi misalnya buah mangga. Mangga itu sudah tua-tua, sudah dia yang jatuh misalnya 1-2. Kemudian katakan, oke, ini masih ada di atas, saya beli sekian. Apakah termasuk gharar atau bukan? Ya, dalam hal ini sebetulnya Al-Imam Asy-Syafi'i kaidah fikih beliau sangat ketat. Setiap hal yang tidak pasti jumlahnya, sifat atau jumlahnya, atau ada kemungkinan tidak akan kepada pihak pembeli, maka itu semuanya masuk bai'ul gharar ini. Kecuali menyatakan hal ini tidak masalah. Mungkin dengan at-takhis, perkiraan, kemungkinan 1 hektar, dan itu tepat. Maksudnya diserahkan kepada ahli khusus, yang khusus memang naksir bobot demikian. Kalau sekian beratnya, wallahu taala alam bisawab. Dan yang kedua kata Al-Imam Malik, boleh takhis dengan perkiraan yang besar kemungkinan asetnya itu hanya sedikit. Dua, hajat manusia mendesak. Hajat manusia sangat mendesak. Menurut Al-Imam Syafi'i diharamkan jual beli misal singkong yang masih ada di dalam tanah belum dicangnya, atau bawang yang juga belum kelihatan dalam tanah, ubi dan seterusnya. Tetapi mungkin bisa ditakhis, diperhitungkan dan melesetnya dikit. Yang kedua, manusia pedagang sangat mendesak. Allahu taala alam bisawab. Al-Imam Taimiyah dan Syekh Al-Bassam sebagaimana Al-Imam Malik membolehkan hal yang seperti ini. Wallahu taala alam bisawab. Jadi ada at-takhisnya, perkiraan yang itu besar kemungkinan tepat. Kalau kita ragu dialihkan kepada pihak yang khusus, memang bisa untuk menaksir demikian. Wallahu taala alam bisawab. Betul. Tadi dominan dari sudut jumlah atau mutunya? Dua-duanya ya? Tiga-tiganya bahkan. Maka Imam Syafi'i mengharamkan, jelas kata Imam Syafi'i. Maka wallahu ta'ala alam bisawab, al-khuruj minal khilaf dal, keluar daripada khilaf para ulama kalau memungkinkan itu lebih utama. Jadi enaknya dicabut dulu, setelah itu ditimbang misalkan berapa. Maka ini yang lebih aman. Jadi pada intinya ini khilaf di kalangan para ulama. Imam Malik menyatakan kemungkinan besar setelah ada sampel, kemudian setelah diperkirakan, kemudian hajat manusia saat membutuhkan belikan. Adapun Imam Syafi'i saat keras tidak boleh. Ketika ada khilaf, maka terlebih aman adalah keluar daripada khilaf, yakni dikeluarkan dulu, dicabut, setelah itu ditimbang. Ada kemungkinan singkong yang lain itu masih belum jadi. Masih belum ada itunya. Ada kemungkinan dan sangat besar kemungkinan. Maka wallahu taala alam bisawab, jual beli ini seharusnya juga dihindari. Khilaf di kalangan para ulama. Sebagaimana kita ketahui, saham itu sebetulnya memberikan gambaran kepemilikan perusahaan.
Ketika seseorang misalkan membeli separuh daripada saham perusahaan, artinya dia memiliki separuh daripada perusahaan tersebut. Dan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang skalanya sangat luas. Saham kemudian dilepas sehingga kepemilikannya menjadi kepemilikan yang sifatnya publik, dan kemudian di sana saham tersebut ditransaksikan seiring dengan progres yang dicapai oleh perusahaan, maka biasanya saham pun ikut naik. Maka wallahu taala alam bisawab, Syekh bin Baz menyatakan tidak boleh jual beli saham, sebab jual beli uang dengan uang. Jual beli uang dengan uang, maka harus harus cash. Tidak boleh kemudian ngutang. Jadi tidak boleh kalau ada hutang dalam sistem ini, sebab jatuh nanti pada riba nasi'ah. Adapun jumhur para ulama, maksudnya ulama yang sekarang ini, bukan ulama zaman dulu, sebab ini kasus yang masuk dalam nawazil, kasus yang baru muncul belakangan. Para ulama menyatakan dibolehkan jual beli saham, sebab ini hal yang sangat darurat, dengan beberapa catatan. Yang pertama itu cash, sebab kias emas dengan emas, atau kias emas dengan perak. Jadi emas dengan perak, saham dengan mata uang. Tidak masalah kemudian nilainya berbeda, yang penting cash. Ini syarat yang pertama di kalangan para ulama. Yang kedua, kita beli saham, kita pastikan perusahaan tersebut bergerak dalam aktivitas perusahaan yang memang legal dan halal. Tidak boleh kita beli saham perusahaan yang kita tidak ketahui. Misalkan kita beli saham sebagian prestasinya haram, sebagian halal. Saya nggak nyebut tuh. Iya betul Pak, itu betul. Ada sebagian bergerak dalam konstruksi jalan atau yang semisalnya, sebagian untuk rokok. Maka kita pastikan saham yang kita beli tadi perusahaannya bergerak dalam prestasi atau pengolahan produk yang halal. Ini syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. Tetapi masalahnya kemudian bursa saham yang ada itu spekulasinya sangat tinggi. Pernah seorang pialang hanya beberapa detik terlambat melepas sahamnya, ada ratusan juta yang melayang. Stres kemudian bunuh diri. Jadi subhanallah. Dan efek bursa saham ini atau bursa efek ini sangat-sangat dirasakan. Hanya oleh satu bursa efek, terkadang ekonomi negara itu sangat tergantung. Padahal itu sekarang ini menjurus pada pasar yang sifatnya sangat fiktif. Beli, lepas, tidak menggambarkan kondisi real perdagangan yang ada. Tidak menggambarkan kondisi real perdagangan yang ada. Maka dalam hal ini sebetulnya harus ada perangkat-perangkat hukum yang mengatur saham tersebut, jual beli saham, sehingga tidak ada efek negatifnya. Kalau yang seperti sekarang kan tidak terkendali. Beli, lepas. Dia baru beli, terkadang bayarnya belum, dilepas lagi. Subhanallah. Allah Ta'ala alam bisawab, para ulama juga terus membahas mengenai patokan-patokan bagaimana sih sebetulnya membuat satu pasar uang. Allah Ta'ala alam bisawab, ini butuh kajian mendalam, tapi pada intinya syarat yang dikemukakan oleh para ulama harus cash, sebab kalau enggak nanti masuk pada riba nasi'ah. Yang kedua harus dipastikan pada perusahaan yang jelas bergerak di bidang memproduksi atau bidang investasi yang halal. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Ya mungkin ada yang lain. Yang jelas obligasi diharamkan. Saham, mayoritas para ulama sekarang ini menghalalkan. Yang betul-betul diharamkan secara sepakat di kalangan para ulama adalah obligasi konvensional yang sebagaimana kita kenal ini. Ya silakan Pak. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan ketidakjelasan. Kita sambung insyaallah minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.